Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andian Ahmad, NPM 233510377. Saya berasal dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau bikin video untuk live project dari nol tentang studi kasus yang akan saya buat di Tinkercad, yaitu automatic hand sanitizer. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Sebelumnya saya mencatat dulu bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu ada Arduino Uno R3, lalu ada sensornya yaitu ultrasonic distance sensor yang memakai 4 pin, ada micro servonya sebagai nanti jadi alat pemutaran servonya itu sebagai alat ibaratnya kayak kerannya lah. Lalu ada resistor, ada LED. Nah, LED nanti gunanya kalau misalnya sensornya sudah mendeteksi benar, maka LED-nya akan eh, ber, eh, apa namanya eh, hidup. Lalu resistor gunanya ya untuk menahan arus. Langsung saja pertama kita cari dulu Arduino-nya. Kita menggunakan Arduino Uno R3. Kita taruh di sini. Lalu kita menggunakan ultrasonic sensor ya. Ultrasonic distance sensor yang menggunakan 4 pin. Kita letak saja di sini dekat. Lalu kita menggunakan kerannya atau motor servo. Motor servo lagi, micro servo. Kita letak saja di sini. Lalu kita butuh resistor. Sama LED. Nah, oke. Pertama kita setup aja dulu ke ultrasonicnya. Nah, untuk pin power atau pin VCC, kita akan letak di pin power di Arduino yang 5 volt, 5V. Kita buat kabelnya ke 5V. Kita kasih warna merah. Nah, untuk yang pin trig, saya mau letak dia di pin digital Arduino. Letak di sini lah. Terus ke atas. Kita letak di digital 9 lah. Nah, kita kasih warna orange. Lalu untuk yang echo, kita akan letak juga dia di pin, kita sambungkan dia di pin digital 10. Nah, kita kasih dia warna yellow. Sabarnya kita rapi. Nah, lalu untuk ground atau GND itu tuh kita kasih ke pin ground. Kita sambungkan ke pin ground juga di Arduino. Set. Terus set. Rapikan sedikit. Nah, kita kasih warna hijau biar beda. Nah, oke. Untuk sensor ultrasoniknya sudah kita sambungkan ke Arduino-nya. Lalu kita sambungkan micro servonya ke Arduino-nya. Nah, pertama-tama kita yang paling pasti itu ke pin power-nya dulu. Kita sambungkan ke pin power juga tentunya di Arduino. Kita sambungkan dia ke 5V, pin 5V. Kasih warna merah. Lalu untuk kabel ground sama seperti yang di sensor,
kita sambungkan ke pin ground juga. Karena ini ground, kita kasih hijau juga lah. Nah, lalu untuk kabel signal kita sambungkan ke sini, digital 11. Nah, kasih warna apa ya? Warna orange. Nah, kuning. Warna kuning aja. Nah, oke. Ini sudah terhubung. Lalu kita setup untuk LED-nya. Kita taruh resistor itu di sini di pin digital 12. Lalu ini nyambung sini. Sabar. Oh iya, kita buat dulu deh nih. Kecil aja, 220 ohm aja. Nah, udah kan? Nah, ini anodenya kita sambungkan ke ujung resistor, terus katodenya ke pin GND. Kita set warnanya apa ya? Nah, hitam aja. Ini. Nah, oke. Kabelnya warna orange biar terang, biar kelihatan. Nah, ini adalah rangkaian sederhana untuk eh, untuk menggambarkan otomatis hand sanitizer. Nanti, saya terangkan sedikit. Nanti ketika ada objek yang dekat ke sensor, maka lampu LED-nya akan menyala dan servonya akan berputar. Kita kasih coding dulu. Di sini saya sebelumnya sudah membuat codingannya. Saya sudah membuat projectnya, saya sudah melakukan simulasinya. Jadi saya langsung copy saja ya. Saya akan jelaskan saja kodenya. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, oke. Kita lihat di sini. Ini adalah penggambaran objeknya. Nah, ketika objek itu berada di sekitar 20, nah maka servo akan berputar dan LED-nya akan menyala 1 detik dan mati lagi gitu. Nah, servo berputar ini menandakan kayak hand sanitizer yang otomatis kayak nyemprot gitu. Nah, lalu saya akan jelaskan sedikit kodenya yang saya tahu-tahu saja. Nah, pertama kita include servo H. Nah, ini untuk supaya Arduino itu bisa memerintahkan servonya gitu. Lalu setiap pin itu kita inisialisasikan sebagai variabel, trig pin, echo pin kita set dia 10, 11, 12. Lalu kita buat objek untuk mengontrol motor servo ini. Servo, mer servo. Nah, ini adalah variabel durasi, menyimpan durasi seperti kayak kapan delay-nya, kapan lampunya hidup, LED-nya, terus ya durasi lah. Terus jarak ini sebagai nanti parameter untuk mengukur dari si sensornya. Nah, ini jarak deteksi. Nah, ini yang kalau kita bisa ubah ini apa namanya? Kan tadi saya set nih 20, maka dia ketika 20 cm maka dia nantilah ada logikanya. Nah, void setup ini adalah function biasa setiap Arduino ada yang ketika Arduino pertama kali menyala maka inilah yang akan dilakukan codingan-codingan ini. Itulah function setup. Nah, ini pin mode sebagai input. Oh, jadi pin mode ini adalah codingan untuk mengatur pin-pin mode-nya. Nah, trig pin ini akan menjadi output, terus echo pin. Jadi ada trig pin, echo pin di sini trig pin akan menjadi output, echo pin menjadi input, LED pin menjadi output. Nah,
Lalu hubungkan servo ke pin yang telah ditentukan, my servo attack. Hubungkan servo ke pin yang telah ditentukan. Ini kurang tahu. My servo write ini ya untuk mengatur posisi awal servo. Jadi ketika Uno dihidupkan, servo itu diatur posisinya dalam menutup atau nol. Nah, ini komunikasi serial untuk debugging opsional. Oh, serial begin ini sebenarnya untuk melihat apa namanya kayak data-data gitu, komunikasi serial untuk debugging gitu. Jadi nggak ada sih opsional, nggak ada berpengaruh dengan sini. Nah, void loop. Nah, ini adalah function sebenarnya dari yang mengatur logika semua project sederhana kali ini yang akan tidak apa namanya berulang-ulang terus berjalan. Nah, digital write memastikan mengukur jarak digital write trig pin 0. Ini artinya tuh apa ya? Digital write tuh, aduh saya kurang tahu. Kalau nggak salah tuh kayak membaca gitu. Atau digital write itu untuk supaya trig pin ini mm, si Arduino ini membaca sinyal dari trig pin gitu. Kalau nggak salah. Terus digital write trig pin sinyal ultrasonic sama mikrodetik durasi waktu mendengarkan pantulan. Kalau nggak salah pulse ini gunanya untuk supaya Arduino-nya tuh bisa membaca pantulan dari echo pin dari sensornya ini ya. Iya kalau nggak salah. Nah, hitung jarak sentimeter. Nah, ini ada jarak itu sama dengan durasi dikali 0,034 bagi 2. Nah, langsung saja kita logika if-nya. Nah, jika jarak tadi lebih kecil dari jarak deteksi kita dari 20, dan jarak sama dengan 0, maka yang pertama kita nyalakan LED, digital write LED high. Terus servonya akan bergerak ke 90 derajat ya. Seperti yang kita simulasikan tadi, dia akan bergerak ke eh, apa namanya? Nih, 90 derajat. Nah, LED-nya hidup. Terus delay 1000, beri jeda 1 detik terhadap servo dan lampunya. Langsung baru my servo write 0. Nah, kembalikan servonya ke posisi awal lagi. Setelah diputar 90 derajat dia bakal ke awal lagi. Terus digital write let pin low. Jadi LED-nya bakal mati lagi. Delay 2 detik. Nah, baru nanti berulang-ulang tuh LED-nya hidup, terus mati, LED-nya apa namanya? Hidup lagi, terus mati, servonya berputar. Nah, seperti itu. Nah, else jika kondisi default tidak ada, maka LED-nya mati dan servonya tetap posisi awal. Nah, misalnya objeknya berada di sini, maka servo tidak akan berputar dan LED-nya tetap di posisi awal. Baiklah, segitu saja proyek sederhana saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, baik dalam tutur kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Dan saya minta maaf juga jika saya belum memahami teori dan praktikum ini secara mendalami gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.